Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati ilan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahru falyamsum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para saudara jamaah sekalian, segala puji hanyalah untuk Allah yang maha memiliki kesempurnaan pada semua sifat, nama dan sifatnya, dan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Semoga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubaligh dan mubalighot, dan semua seluruh orang muslim yang cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, bulan Ramadan menjadi mumin istimewa bagi umat muslim karena menjadi bulan penuh rahmat. Di bulan ini segala bentuk amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atau beberapa keterangan dari petunjuk dan sebagai hukum pemisah. Ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahru falyamsumah wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi seluruh umat manusia kalau mengikuti petunjuk Al-Quran maka tidak akan tersesat. Karena ada penjelasan dari petunjuk dan hukum-hukum pemisah. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan masuk tanggal 1 Ramadan maka adalah berpuasa. Ini menunjukkan bahwa wajibnya berpuasa bagi tiap-tiap orang muslim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berada di dalam pergian maka hitungannya setelah bulan Ramadan. Maksudnya dikodok, dibayar setelah bulan Ramadan. Karena ini sebagai kemurahan dari Allah. Allah supaya Allah memberikan kemurahan kepada kita supaya tidak sukar.
tidak susah di dalam melaksanakan kewajiban agama ini. Karena Rasulullah SAW bersabda itu agama yusrun, agama itu mudah. Jadi Allah mempermudah kepada kita, umpamanya kita bepergian atau sakit, maka bisa tidak berpuasa. Penjelasan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Maksudnya ini merupakan suatu kemurahan bagi orang tua yang sudah tidak kuat puasa dan bagi orang yang sakit yang tidak bisa ditentukan kesembuhannya. Maka boleh tidak berpuasa dan mengganti dengan membayar fidyah. Di dalam riwayat Bukhari, an Atha annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra'u wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Qala Ibnu Abbas laisati bimansukh hiya lisuhil kabiro wal mar'atil kabiro la yastati'ani ayyasuma fayut'imani fakana kulli yawm miskina wal maridil ladzi la yurja barku wa yujahidu shaum mislu sil kabiro wala farqu. Artinya dari Atha, sesungguhnya dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini tidak mansuh. Ayat ini merupakan suatu kemurahan bagi orang laki-laki dan perempuan yang sangat tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Namun dia masih menguat-nguatkan untuk puasa dan tidak mampu berpuasa, maka boleh mengganti dengan memberi makan satu orang miskin. Atau orang yang sakit yang tidak tentu kapan sembuhnya. Bisa juga mengganti membayar fidyah. Ini kemurahan dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin, yaitu 2 kali makan, buka dan sahurnya. Nah, buka dan sahurnya itu ditanggung, sekali makan itu sesuai dengan apa yang kita makan. Umpamanya kita makan nasi, bahannya dari beras Raja Lele, maka itu seharga segitu. Jadi umpamanya satu hari, satu malam itu kita makan 30.000, ya 30.000 dikasihkan diberupakan bahan makanan pokok. Diberikan kepada fakir dan miskin atau tetangga kita yang miskin. Itu bisa langsung kita berikan atau bisa langsung kita kumpul diambil, itu boleh. Maka dari itu kita sebagai orang iman yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dijadikan orang Islam, maka berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena di dalam bulan Ramadan ini musuh kita tinggal satu. Karena yang satunya diikat. Setan itu sudah diikat di dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi Kitabus Shaum, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maraddatul jin wa ghulliqatil abwabun nar falam yuftah minha babun wa putihat
abwabul jannah falam yuqlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aksir wallahu ittiqu minan nar wa dalika kullu lailatin. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika awal malam bulan Ramadan, maka setan dan beberapa jin yang jahat yang berkeliaran itu diikat oleh Allah dan dikunci pintu neraka dan tidak dibukakan satu pintu pun, dan dibuka pintu surga dan tidak dikunci satu pintu pun. Wa yunadi munadi, dan ada yang memanggil, malaikat memanggil, ya baghiyal khair, wahai orang yang berbuat baik, aqbil, lanjutkan, lanjut. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang berbuat jelek, aksir, berhentilah. Aksir, berhentilah. Karena Allah memerdekakan dari neraka, demikian itu setiap malam. Maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita meraih pahala yang sangat besar, yang sangat besar di hadapan Allah kelak. Karena di dalam bulan Ramadan ini dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. An Nabi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena pari pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Di samping kita melaksanakan kewajiban, maka kita mempunyai satu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu mulai pada saat ini, pada saat sekarang ini kita berusaha mempersiapkan untuk berzakat fitrah. Hal ini karena zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Alhamdulillah kita telah mendirikan salat. Datangkan zakat. Datangkan zakat ini mulai sekarang sudah dipersiapkan. Dan rukuklah bersama orang yang rukuk, maksudnya salat berjamaah. Karena zakat fitri ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Pembagian zakat fitri itu sama dengan pembagian zakat mal, yaitu yang terdapat di dalam 8 asnaf, seperti yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah, disebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. Di dalam sabda Rasulullah SAW, waqad taqaddama fil hadis, man adaha qablas shalah fahiya zakatu maqbulah, wa man a'da ba'das shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Masrifuha masrifuz zakah, ay annaha tuza'u alal asnafis samaniyati madkurah fi ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum war riqab wal warimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya telah terdahulu dalam hadis, dan barang siapa yang memberikan zakat fitri sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut adalah zakat yang diterima, zakat yang makbul. Dan barang siapa yang memberikan setelah sholat, maka menjadi
sodako seperti sodako biasa. Pembagian zakat fitri itu seperti pembagian zakat lainnya. Artinya bahwa sungguhnya zakat fitri itu dibagi untuk 8 asnaf yang tersebut di dalam ayat innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sabda Rasulullah SAW, An Ibnu Abbas, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal kabir was sogir minal muslimin wa amara an tuaddi qabla khurujin nasi ila sholat. Ibnu Abbas berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Gandum itu kalau daerah Jawa itu namanya jawawut, sebagai makanan pokok. Alal abdi atas budak, wal huri dan merdeka, yang kecil dan yang besar, bayi dan orang yang besar dari orang-orang yang muslim. Zakat fitri itu diperintahkan supaya diberikan sebelum sholat, sebelum keluar manusia dari sholat. Karena kalau sudah sholat itu berarti bukan zakat lagi, tapi dikatakan sodakoh seperti sodakoh biasa. Maka mari mulai pada saat ini kita persiapkan sehingga pahala kita diterima oleh Allah. Karena Allah akan menggantung puasa seseorang kalau zakatnya belum diberikan. Mari kita berusaha semaksimal mungkin di dalam hal tentang zakat. Sementara di dalam Al-Manahil Hasan li Syekh Abdul Aziz bin Muhammad dan Salman mengatakan qala Sa'id ibnu Musayyab wa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah, qad aflaha man tazakka. Penjelasan dari qad aflaha man tazakka al-a'la, tafsirnya itu huwa zakatul fitri wa udifat hadis zakah ilal fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan wa hadhihi yuradu biha sadaqatu anil badan wan nafas wa masrifuha ka zakatil mal lil umum innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz menjelaskan firman Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Ini maksudnya huwa zakatul fitri. Jadi ini yang dimaksud mensucikan adalah zakat fitri, disandarkan pada zakat fitri dikarenakan wajibnya zakat fitri di dalam Ramadan. Nah ini yang dikendaki adalah sodakoh dari badan dan jiwa. Wa masrifu kasikatil mal lil umum. Jadi pembagiannya itu sama dengan zakat mal yang umum. Terdapat 8 asnaf. Namun di sini yang diutamakan itu adalah fakir dan miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aknuhum anis su'ala lil fuqara. Jadi cukupilah mereka dari fuqara itu, jangan sampai minta-minta al yauma pada hari ini Idul Fitri. Inilah
kewajiban kita sebagai muzakki memberikan kepada mustahik zakat fitri. Kalau zakat fitri itu bisa disetor ke para amil, karena amil telah dibentuk untuk menyalurkan zakat saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang masalah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau bisa harus bisa mampu menghatamkan satu bulan itu 2 kali. Dan fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin, umpamanya lebih, ya lebih baik. Dan tentang masalah zakat fitri itu 1 sok dari tamrin. 1 sok itu kalau di liter digenapkan 4 liter, kalau di kilogram digenapkan 3 kilogram, karena 2,7 kilogram. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.